Oh iya, masalah itu ya, sulap merah itu ya. Iya, Sulap betul, merah Ustaz. sama siapa tuh? Sama Mama Samsudin. Samsudin ya. Iya. Iya. Ada Gusnya ya. Nah iya, Gus. Itu, Gus itu itu sebenarnya kan nama keturunan ya. Gelar lah ya. boleh gelar, dibilang. gelar. Ya. Pertanyaannya emang Samsudin punya keturunan apa? Kalau Gus itu bukan keturunan ya, gelar ya. Kalau di gelar. sini itu Abuya. Abuya ya. Abuya. Kalau di daerah Jawa itu Gus. Gus. Nah, cuman kalau Tokoh ya, berarti orang tokoh itu. orang hebat lah kan gitu. Makanya ini Samsudin ini apa memang gelarnya udah dapat gelar dari Gus enggak kan gitu ya. Iya, Yang iya. dapat gelar kayak begitu kan biasanya itu kan para kiai-kiai, ulama-ulama Oh iya, kan ulama yang itu udah tua, memanggil kan yang itu udah ya. punya karismatik ya, ulama Yang karismatik. bukan artinya dapat panggilan Gus itu biasanya rata-rata orang yang udah statusnya udah dapat gelar Gus lalu memanggil Gus Samsudinnya juga pakai Gus lagi gitu. Kalau memang Samsudin itu Gus beneran ya? Gus beneran kan gitu. Tapi udah itu mah biarkan aja lah itu mah. Yang jelas begini kalau menurut saya itu mas gini ya. Mengenai tentang sulap merah sama Samsudin itu menurut saya ya itu ada salahnya, ada benarnya. Dua-duanya nih menurut saya ya kan gitu. Nah, kalau yang sebut benarnya dari Samsudin ini itu ada baiknya yaitu dikala ngobatin orang selalu baca sholawat. Artinya ada dakwahnya ya. Dakwahnya baca sholawat, sedangkan baca sholawat itu kan pahalanya Pahala kan sangat besar. Betul. Bahkan yang mendengarkan pun juga itu ya sangat besar juga kan gitu. Namun ini mah kenapa itu Samsudin itu ngobatinnya itu digunakan dengan cara sulap kan gitu, dengan cara sulap. Nah memang saya pun juga saya lihat permainan Samsudin itu yang diituin ke pasien itu ya, lalu ada di kelapa segala macam, lalu keris ini saya lihat ya. Ya memang itu sebenarnya permainan sulap itu. Sebenarnya permainan sulap itu biasa dilakukan ya oleh para pesulap. Ya kalau sulap itu sebenarnya ada trik-trik lah kan gitu ya, ada trik. Jadi bukan berarti penyakit orang itu Pindah ke situ. bukan gitu. Jadi harusnya Samsudin itu kalau umpamanya ngobatin aja lah kan gitu ya. Biasa lah kan ngobatin, tuh pakai air aja. Samsudin itu kalau ngobatin orang tuh ngobatin aja lah pakai doa-doa, pakai ini kan gitu. Insya Allah lah dia itu juga istilahnya Dijabah sama Allah dijabah. Adapun mengobatin orang kan manjur tidak manjur itu urusan Allah. Dan kebetulan saya juga tabib lagi ya. Iya, jadi Kebetulan- pakai ini kan sebenarnya juga tabib juga ya. Ya. Tapi beda dong cara-cara atau metodenya tidak seperti itu dong. Enggak, kalau saya kebetulan ya saya juga pesulap. Saya pesulap. Dari zaman masih bujangan juga saya pesulap. betul. Gitu. Bahkan anak saya pun juga yang namanya Asro itu pernah ngikutin di televisi. The Master ya? Ya, mengikuti Magic gitu ya. Audisi The Master Junior ya. Iya. Itu di televisi. Dan alhamdulillah anak saya pun juga ya istilahnya dapat gelar master lah kan gitu ya. Iya. Nah, kembali mengenai tentang masalah tentang Samsudin tadi itu, harusnya dia nggak usah pakai sulap-sulap kayak begitu kan gitu. Nah kalau kayak sulap kayak gitu kan memang aneh. Masa ngobatin orang disambungkan dengan sulap, ya nggak masuk gitu, nggak nyambung gitu loh. Nggak nyambung. Jadi sebenarnya artinya bahwa kalau kita memainkan sulap sama mengobati itu ada tidak sama ya, ada kontroversi. Beda jauh. Kalau sulap itu kan hiburan. Iya. Hiburan. Beda kan mengobati itu kan bisa istilahnya umur orang, nasib orang ada di situ ya. Ya, betul. Ya, jadi kembali mengenai tentang tadi itu masalah tentang pengobatan sama sulap memang tidak nyambung. Nah, cuman kebanyakan nih orang-orang yang mengaku paranormal, mengaku dukun, sehingga dia itu menggunakan ilmu sulap gitu loh, menggunakan ilmu sulap. Nah inilah kejelekannya paranormal sekarang ini kan gitu. Kebetulan saya juga paranormal ya. Saya juga dapat penghargaan dari Posmo 2003 dan saya pun juga menjadi paranormal terbaik. Kebetulan saya juga kan mendapat penghargaan dari Posmo Tahun berapa itu? tahun 2003. Dan saya pun juga itu memang ada kompetisi ya sulap itu. ada. Oh bukan, waktu pengobatan ya, paranormal itu ya. Paranormal. Dan saya pun juga mendapat gelar paranormal. Kebetulan ada piagam, Artinya bahwa ketika mendapat gelar paranormal ini ada semacam akreditasi atau sertifikat ya? Atau penghargaan
Penghargaan, suatu komunitas ya. penghargaan, tapi penghargaan itu tidak langsung dihargai begitu saja, tapi punya keahlian dan keahliannya itu sudah diuji oleh mereka itu. Artinya gini, secara studi kelayakan, memang reputasi ini kan harus ada. Berarti orang-orang yang datang ke sini alhamdulillah sembuh dengan izin Allah gitu ya. Ya, Nah, sehingga pada saat itu akhirnya ada suatu penilaian tersendiri lah. Setuju nggak kalau sebenarnya paranormal itu perlu sertifikasi? ya mengenai tentang setuju tidak setuju susah ya. Yang gitu. Yang jelas Paranormal kan jangan sampai lahirnya paranormal odong-odong. Paranormal yang lahir bukan asli paranormal, tapi dia menjual sebagai gaya paranormal, akhirnya bisa merugikan para Nah, itulah. pasien. Betul. Memang itulah saya juga pengen ya kadang-kadang ini membicarakan gitu ya di semua orang yang bahwasanya tolonglah yang paranormal asli ini jangan menggunakan ya sulap. Kalau mau sulap aja nggak apa-apa. Tapi kalau nggak usah dia sulap tersebut itu dialihkan ke pasien yang lagi sakit lalu digunakan ilmu sulapnya ini. Atau contoh juga ya dia paranormal pun juga itu bisa memasukkan jin ke tubuh manusia. Medium ya. Iya kan gitu. Lalu orang itu kesurupan. Nah, ini kan sebenarnya ya Allah alam ya asli tidak aslinya makan gitu ya. Ya sepengetahuan saya sih kayaknya nggak mungkin lah gitu. Nggak semudah itu. Goib tuh nggak semudah itu. Itu. Yang menarik begini, saya pernah menyaksikan Samsudin ini mengambil keris dengan gampangnya. Padahal kita tahu barang-barang yang bertua atau barang-barang yang lama itu kedalaman berapa meter. Terus kan nggak ngambil kayak ngambil nyerok tanah, Yeah. terus dapat keris. Ya. Nah ini kan merupakan sesuatu yang menurut saya, mohon maaf, nggak bisa dibenarkan. Karena harus secara analogika kita, barang-barang pusaka itu berada bukan di pinggiran tanah yang gampang, tapi sapu juga hilang. Tetapi di dalam tanah ya toh? Iya, iya. Lalu yang kedua, mungkin Pak Kiai kan pernah juga ngomong sama saya kan, kalau kita mau mengangkat barang-barang antik itu juga ada minyaknya. Dan minyaknya cukup juga bukan murah, tergantung maunya apa, ya kan? Iya, iya, Yang iya. ketiga ada riado puasa gitu ya. Nah ini kok kayaknya nyerok enak aja gitu. Seret. Ya kalau sepengetahuan saya yang di YouTube tapi ya Allah alam kalau nggak di YouTube malah yang setahuan saya yang saya lihat kontennya si Samsudin itu yang di YouTube itu semuanya itu trik semua itu mah. Trik semua. Nah itu ya. Jadi ini di sisi Samsudin ya. Itu istilahnya ada baiknya ya, ada bagusnya, ada jeleknya ya kan gitu. Ya bagusnya itu tadi baca sholawat ya, nulungin orang gitu kan. Nah sekarang kembali ke Marcel ya, si sulap merah. Si sulap merah ini, si Marcel ini seharusnya pun juga nggak usah ngusik-ngusik orang lah kan gitu ya. Biarkan aja lah mereka itu begitu-begitu. Biarkan orang yang ngusik itu orang yang dirugikan aja. Kalau seandainya dia mau bikin konten, cukup dia memperagakan kepribadian aja gitu, nggak usah langsung disamperin orangnya, disebutin namanya. Itu kan memang itu kan apa ya? Hak privasi ya. Hak privasi. Terus ya yang jelas kode etik ya. Gitu. Artinya bahwa ini sebenarnya ada aturan-aturan norma atau etika yang mungkin yang tidak harus dilakukan. Ya seharusnya nggak usah kan gitu. Profesi lah gitu ya. Iya, memang profesinya beda. Kalau si Marcel kan profesinya pesulap, kalau Samsudin kan pengobatan. Nah, menurut saya itu Samsudin harusnya ngobatin aja, nggak usah digunakan sulap, kan gitu. Nah, jadi satu itu ya si Marcel nih ya. Dan kedua yang saya nggak senang Marcel ini selalu menantang orang yang punya ilmu, gitu. Yang punya ilmu kalau ada orang punya ilmu bukti nyata, hadapin dong dengan saya. Itu harusnya nggak usah kayak gitu-gitu amat sih kan gitu. Artinya bahwa itu kan ada sifat kesombongan ya. Ya, disombongan lah jelas kan gitu. Nggak boleh kan gitu. Karena saya yakin, saya pesulap, tapi saya yakin kok, gaib itu ada. Gaib itu ada dan saya pesulap, tapi ilmu asli ada, bukan trik. Jadi tidak semuanya pakai trik ya? Tidak semuanya pakai trik gitu. Mungkin Marcel itu pengalamannya nggak meluas ya, nggak meluas, nggak pernah silaturahmi ke ini. Saya juga sering ya kalau silaturahmi ke para tokoh, para pendekar, jawara.
itu banyak juga dia menggunakan ilmu trik-trik gitu ya. Kalau saya sih yang namanya pesulap tahu kalau trik, tapi saya tahu itu kalau ada orang menggunakan itu bukan trik, itu dia asli gitu tuh, wujud gitu kan, wujud sesuatu yang tidak masuk akal kan gitu. Sehingga sebagai pesulap saya mengagumi beliau kan begitu. Gitu. Nah kayak misalnya kan Pak Kiai ini kan juga dibilang tokoh debusnya Banten. Ya, saya kebetulan guru besar juga di Banten, di guru besar debus ya itu. Itu kan pernah juga si Pesulap Merah kan tentang bahwa itu kondisi-kondisi orang yang bacok itu karena kondisional. Ya. Sebenarnya ketika dia keluar lagi dari lokasi tersebut, betul nggak sih orang yang kena bacok yang nanti kebal itu bisa kena? Hanya tempatnya di situ doang, karena ada yang mendoakan atau secara habitatnya itu memang kayaknya terlindungi, tapi ketika dia keluar dari habitatnya dia akan nggak bisa sembuh. Nggak begitu. Karena yang namanya debus kan kalau atraksi kan di mana aja tempat, di mana aja diundang ya disitulah main debus kan, gitu. Jadi kalau masalah tentang debus itu ya itu tadi ya seni budaya Banten asli kan gitu. Dan di sini saya tidak bisa mengatakan apakah debus itu asli apa trik, ya saya tidak bisa. Walaupun saya tahu, tapi nggak usah lah bicarakan tentang negatifnya lah kan gitu. Kan gitu. Karena gini maksud saya tuh, keaiban orang itu, rahasia orang tuh nggak usah lah kita ngungkit kayak begitu. Kita nafsi saja lah kan begitu. Tuh hipnotis juga sama. Kalau umpamanya hipnotis itu kan orang yang sangat mudah terhipnotis, tapi banyak juga orang yang tidak terhipnotis kan. Iya kan, kebetulan saya juga sama lagi hipnotis, pernah belajar lama malah kan. Terus ngomong-ngomong, bisa nggak sih disaksikan sama pemirsa Cermis salah satu sulap yang mungkin bisa dilihat dan emang bahwa ini bukan trik? Siapa yang lihat? Bisa nggak Pak Kiai sekarang? Kalau saya sih sebodoh amat ya yang menonton ya, apakah itu trik apa asli, susah sih ya kalau mengatakan. Walaupun asli orang pasti ngomong trik, tapi walaupun trik orang ngomong asli. Makanya kalau saya main sulap, ya sebodoh amat dia mau ngomong trik ya mau enggak. Yang jelas saya itu fokusnya yang ngundang saya udah di situ, amplop sudah ada di situ, kan begitu. Ya, gitu ya. Bahwa judulnya ada amplop dan menghibur ya. Menghibur gitu. Oke, sekarang mau lihat Pak Kiai. Yang apa dulu karena saya kan pesulap nih banyak juga kalau main sulap apa aja. Yang ekstrim tah. Karena ini kan di sini kan posisinya di Banten ya, saya orang Banten asli. Jadi kalau Banten tuh identik dengan ekstrim ya, dengan debus. Apalagi saya disebut ekstrim ya. Silakan Pak. Nah, pokoknya goloknya. Nah ini aja nih, ini golok tajam nih. Ini golok ini bisa dites Mas ketajamannya nih. Ketajaman golok ini bisa dites. Apakah ini golok tajam, apakah ada trik, apakah ada yang kentul. Jadi antara pucuk sini sampai pucuk sini itu silahkan di ini semua. Itu tajam nggak gitu tuh. Ya di gitu, biasa di ini. Oh ini tajam nih. Ini kayaknya bekas potong daging ini. Ya memang itu buat sembelih. Sembelih korban ya. Untuk membuktikan itu tajam tidak tajam ya. Nah, ada kertasnya. Nah ini bisa lah di ini ya. Itu ini kertasnya. Ini asli Mas, tajam sekali tuh. Dari pucuk nih ya, dari sini tuh set semua itu kan, karena memang tajam ini. Tuh ya. Tuh. Nah ini sangat tajam, tapi kalau umpamanya kita kalau sudah meyakinkan ini, nah ini yang disebut debus asli itu harus dites dulu ke ini, ke kertas ya. Nah ini lihat ya. Tuh, nggak apa-apa itu nempel loh. Nempel. Nah nempel tuh, set tuh, nggak apa-apa. Lihat. Nah, nggak apa-apa. Artinya bahwa ini senjata tajam banget, yang memang tidak bisa dibilang senjata tajam biasa karena biasa dipakai untuk kurban. Bisa bayangin kan? Daging sapi, potong sapi atau kambing itu keras ya. Coba jajal sampai pakai yakin aja, yakin. Berani nggak? Bismillah aja. Wih, awas. Diganjelin di jam. Oke,
Artinya ini kan merupakan suatu seni ya, betul kan? Seni budaya debus adalah merupakan suatu seni tradisi yang cukup lama, yang memang harus dilestarikan ya. Ini. Ya kalau saya sih sering kadang-kadang main silet baru ya. Silet baru pakai gini. Terus kalau yang kartu itu kan pakai itu terkenal. Saya lihat sendiri dulu kartu bisa berubah, terus tulisan orang bisa kita baca itu. Itu kan bukan surat, itu waduh. Saya kagum banget itu, membaca pikiran orang, itu ya. Luar biasa ya kan? Ya sebenarnya sulap itu seni yang paling indah ya, seni yang paling susah untuk ditebak dengan nalar manusia. Dan manusia pun juga tahunya karena memang triknya itu yang dibongkar. Tapi itu yang dibongkar-bongkar itu memang trik itu malah ya kan gitu. Ya. Iya, kalau yang nggak trik mah susah untuk dibongkar ya bagaimana bongkarnya kan gitu. Ya, mengenai tentang saya waktu sering kan ya tampil menebak hati segala macam gitu kan. Dulu juga saya di Papindo ya. Iya, Pak. Itu kan Pak artis-artis semua itu kan. Semua suruh dalam hati kan. Dalam hati itu susah itu kalau tulisan saya enaknya hati. Ya, akan tetapi kalau saya sih orangnya kalau ditantang-tantang kayak begitu tuh saya nggak suka, saya malah nggak suka ditantang kayak begitu, bahkan saya nggak mau ngadu-ngadu kayak begitulah kan gitu, karena memang saya belajar dari guru pun bukan untuk tandingan ya, tapi artinya di sini bahwa pakai ini memang belajar yang sifatnya bukan belajar yang cepat ya. Iya betul. Sejarahnya cukup panjang dan ini cukup bertahun. Wah saya tahunan ya, jujur mas saya puasa juga tahunan, puasa aja tahunan ya betul. Jadi nggak sembarangan kan gitu, nggak sembarangan. Ya hasilnya itu ya banyak juga ya. Yang jelas puasa tersebut itu sangat bermanfaat. Pertama manfaat ngirit. Ya itu. Itu ya. Yang kedua, saya nggak senang sama Marcel juga menantang masalah tentang santet ya. Tentang santet segala macam. Menurut saya sih Marcel nggak usah lah ngucap-ngucap kayak begitu ya kan gitu. Itu aslinya memang ada, itu santet itu ada. Marcel pesulap ya. Saya juga pesulap loh. Iya. Cuman ya itu tadi, Marcel ini kalau menurut saya sih apa ya, terlalu gegabah bahasanya itu. Bahasanya. Ya. Kalau mau membocorkan orang, silahkan bocorkan, akan tetapi menurut saya nggak usah nantang-nantang orang lah kan gitu. Semua manusia kan ada kelebihan, ada ini. Khawatir takut kena apesnya, kan begitu. Iya. Artinya bahwa ketika dia menantang bahwa kalau bisa kena santet saya, itu sebenarnya tidak boleh kan. Ya nggak boleh itu. Nggak boleh kan. Ya. Wala fitam sipil ardi maroha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur kan gitu. Jadi janganlah kamu berjalan di atas bumi ini dengan sombong. Sesungguhnya Allah itu benci kepada orang yang sombong. Kan gitu. Ya kalau orang Allah yang benci mau kemana? Dulu saya pernah lihat pernah memainkan anggaplah sulap dari kelapa di dalam agar-agar. Sedangkan saya bingung sampai saat ini. Agar-agar itu kan susah buat. Terus kalau masukinnya susah gitu. Agar itu setengah loh waktu itu. Enggak, itu kalau agar itu ya bisa trik, bisa asli sih ya. Cuman ya memang kebanyakan trik ya. Gitu. Tapi kalau yang lebih ini lagi, saya pernah memainkan itu kelapanya itu suruh ngambil sendiri ya. Iya, itu kelapanya ngambil sendiri. Ngambil sendiri. Lalu bawa begitu dibelah langsung ada. Bahkan bekasnya pun juga nggak ada bekas bolongannya. Gitu ya. Kita yang bawa sendiri kan. Iya, karena itu kalau mau asli ke situ ya. Kelapanya ngambil sendiri. Ya, betul. Nah, dan kebetulan saya sering main itu. Saya main itu. Jadi saya mau ini sekedar aja ya pemirsa, suatu saat nanti katakanlah pesulap merah ingin datang ke sini, ingin menanyakan apa betul apa yang tadi disampaikan, siap ya? Ya siap lah kan gitu. Tapi kalau umpamanya untuk diadu-adu, enggak, kita saya enggak. Seandainya si Marcel itu atau pesulap merah itu pengen datang, betul nggak sih apa yang disampaikan pakai es tadi? Ya. Boleh datang dong ke sini. Emang harusnya Mas Marcel kalau bisa sih datang ke sini ya, supaya dia itu mengetahui hal-hal mana yang asli, mana yang trik ya kan gitu ya. Harusnya makan gitu. Ya ke sini pun juga ya biasalah kan gitu, ngobrol-ngobrol lah sambil ngopi, sambil ini ya santai-santai kan gitu. Karena saya sendiri itu pesulap, walaupun saya pesulap, saya nggak seneng kalau seorang pesulap
membuka kayak gitu-gitu kan gitu. Kan saya juga ke bawah jelek loh. Dari oh si sulap itu loh, sulap itu orangnya kurang ngajar itu ngebuka. Lah saya juga pesulap lagi kan gitu. Nah terus ada lagi orang, wah itu ada tuh yang paranormal, yang dukun yang suka ngobat-ngobatin itu nggak asli tuh ngobatin. Lah saya pun juga ngobatin orang lagi kan. Kan iya. Iya, karena profesi saya itu kan iya ngobatin saya juga kan. Iya saya pun juga dapat gelar paranormal. Ditambah pun juga iya saya pun bisa hari-harinya ngajar ngaji lagi kan. Saya pun juga punya pondok pesantren lagi kan. Gitu. Jadi artinya bahwa sebenarnya kesimpulannya paranormal dan pesulap itu tidak bisa digabung. Kalau memang jadi paranormal ya paranormal aja atau negatif. Kalau memang pesulap menghibur orang silakan. Nah, itu betul. Itu ya paling penting. Iya, ya? betul itu. Sangat betul. Pemirsa Cermis, kita sudah tadi banyak mendengar dari Pak Kiai Astari bahwa jangan sampai Allah itu nanti marah karena firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Nah, semoga apa yang disampaikan pesulap merah ini bukan sifat menantang, tapi sekedar hanya membuktikan bahwa ada beberapa memang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam kehidupan paranormal. Dan mudah-mudahan insya Allah pesulap merah akan datang ke tempat beliau Pak Kiai Astari di Bandung. Oke, Pak Kiai Astari, terima kasih banyak. Ya, saya mau ini bicara ya ini kan. Ya, pemirsa, jadi menurut saya begini. Menurut saya Marcel, tolonglah nggak usah menantang orang. Kalau mau bikin YouTube aja pribadi lah, nggak usah menantang itu ya. Tidak baik kayak gitu, menantang orang. Biarkan mereka itu mau permainannya jelek ataupun trik atau apa, udah biarkan masing-masing profesi lah kan gitu. Dan sebaliknya juga Samsudin lagi ya, jangan kalau nggak mau ngobatin orang ngobatin aja, nggak usah ngobatin pakai ilmu sulap. Itu kan nggak bagus, apalagi yang umpamanya orang sakit dikatakan guna-guna segala macam itu kan waduh lebih parah lagi. Jangan ya, udah Anda ngobatin aja deh pakai doa-doa. Anda kan udah bisa sholawat tuh ya kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad segala macam, udah bisa lah itu. Udah pakai itu aja, pakai doa-doa. Nih saya juga ngobatin ya di Banten nih, ngobatin tamu-tamu saya banyak, pakai doa-doa aja, pakai doa, pakai air, sembuh tidak sembuh itu urusan Allah. Ya begitu Samsudin dan Marcel, pesan sama saya, udah mulai saat ini kalian berdua sama-sama sadar diri, sama-sama berdamai. Kalau bila perlu ini tabayun ya. Oke, begitu saja. Mudah-mudahan yang lain-lain pun juga tidak ada lagi ya hiruk pikuk ya. Iya, hiruk pikuk gitu tuh ya kan gitu. Ada pihak sini, pihak ini kan gitu. Waduh. Nah, begitu saja. Oke. Ya. Oke, pemirsa Cermis, banyak sekali tadi kita mendengar dari cerita dari Pak Kiai Astari yang dimana tadi menyampaikan langsung terhadap pesulap merah dan Samsudin. Dan kita berharap bahwa kondisi yang sekarang ini bukan merupakan suatu kondisi kontradiktif, tetapi bagaimana menemukan titik agar bisa para profesi paranormal ataupun pesulap bisa menjadikan seorang profesional yang terbaik. Oke, sampai jumpa kembali. Terima kasih Pak Kiai Astari. Ya, sama-sama ya. Dalam acara Cermis dan kita investigasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.